Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sadar menanti jawabmu, jawab cintamu. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Ya nanaon kan dan bobona hungkul kan. Di benala. Gelo di gitaran tuh ngajak aing. Tah eta vokalis Cesku, tapi popnya anggar. Ya masih kepacaran sampai aing euy. Anjir. Mama lembaga. Gelo Hayo we ngeleg. Oke, halo sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Alan Buce. Sama saya tetangganya Alan Buce. Oke. sama saya Kilio pakai Q. Kembali lagi di segmennya ngoceh ya. Ngobrol receh. Kebetulan kita kedatangan teman lama yang emang bener sudah lama juga nggak ketemu. Pokoknya The Way Alsidik ya. The Way Alsidik. Kasih tahu dong. The Way Alsidik yang biasa disebut Bisi Tubi. asa. Biasa disebut Tubi. The Way. Terus banyaklah panggilannya. Balik lah. Nama cantik ya. Nama cantik ya. Nama Cantik. Ting nama samaran gitu bisi aya beberapa. Ya halo semuanya teman-teman, buat sahabat flamboyan, sehat selalu. Sejahtera. Jadi orang teh ka dieu deuk naon tah we? Ya inti nama Inti nama intisari. ngobrol Receh. tentang seluk-beluk seorang Dway Alsidik. Asik. Oke. Nah kadang orang aneh oge, maksudnya orang datang ke sini kan orang lain sasaha oge, terus tadi tato oge. Tapi naha gitu diundang. Ya. Emang di dia kudu nu ditato kabeh. Ah, ente nya banyak. kan? Teh tadi kan omak deuk ditato cenah di dieu, gambar Indomie. Di endorse Indomie seumur hirup ditato di dieu mah. Kumaha? Jadi siga nama aya nu hayang leuwih nyaho lebih dalamnya tentang Dway. Oh iya, banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat flamboyan juga yang pengen tahu The Way ini. Banyak juga requestan dari teman-teman. Asik, di request dong. Ceritakan dong The Way ini dari mulai karirnya. Boleh dari SMP ketika Dari kita SMP kenal. ketemu sama teman-temannya. Iya. Jadi orang mah kalau ngomongin profesi itu pengennya mah jadi musisi tapi belum jadi full musician, mungkin karena masih berniaga dan anjing. Jadi emang masih belum full musician, masih bergerilya. Cuman emang pengen mah jadi full musician gitu. Amin. Tira sih weh. Kenal musik
kenal musik terus teh terjun di dunia musik membuatnya naonnya ngaranna teh arti Gila orang membuat sih gemes tadi. da arti musik jeung mak naon sih gitu nah bet hayang terjun di dunia musik dah. Kalau ngomongin kenal dulu ya. Ya. Kenal musik teh emang saya bisa disebut beruntung juga dikasih sama orang tua selera musiknya yang bagus. Jadi masih inget dulu zaman si ayah beli VCD baru. Terus Masih zaman PCD ya? zaman VCD. Terus si ayah teh nyetel Beatles bajakan terus dia radio karaoke radio. Jadi karaoke nyanyi-nyanyi gitu. Sing a song ya. Terus pas besok paginya jadi kegiatan si ibu teh kalau misalkan dia cuci piring, ngepel segala macem emang dengerin musik. Jadi misalkan orang lagi main robotan, lagi baca majalah fantasi kayak gitu-gitu teh emang udah dikenalin dicekokin. Jadi beruntung gitu. Maksudnya dari kecil udah dengerin kayak gitu sih ibu, dengerin Roxette, Cyndi Lauper, Madonna, Dido kayak gitu-gitu. Jadi emang pas udah gede teh anjing ya lagu indung urang gitu. Terus kalau misalkan kenapa emang memilih musik karena musik lah yang nolongin orang selama ini gitu. Tapi lamun malam Jumat mah henteu merenya sigana heula ngadengekeun musik. Tapi kan musiknya berubah vibes. Oh iya mah jigana keur di kamar malam Jumat laguna ieu gitu bro. Bisa. Dikitukeun mah nya ada kena Yasin. Terus eta halilan teh naon ya. Tapi emang buat The Way sendiri dicekokin dari kecil emang The Beatles ya. Beatles, Rolling Stone standar lah babe-babe pada saat eta gitunya. Si Ayah emang dengerin, si Ayah emang dengerinnya Beatles, Rolling Stone. Sama kadang emang Ayah teh lebih unik oge si selera musiknya. Kadang dia punya solois popnya juga kayak Julio Iglesias, Lionel Richie. Ya pop 80-an lah gitu. Kurang ngerti saya. Tanya, umak apa? Ya, orang sebagian apa? Ini mah Yayan Jatnika, Monte Darso, sok tinggal di YouTube Darso XTC Ayah ya sok. Ayah, eta lagu umak banget tahun. Maradona mah ngeceri tukang tambal ban. Ya jadi gitulah. Jadi si Babe teh emang secara tidak langsung nyekokin musik itu. Meskipun pada akhirnya orang teh berkompromi gitu kayak si Ayah teh emang nggak suka orang main musik teh. Tapi pada akhirnya orang berkompromi dan emang memilih untuk di jalan eta gitu. Tapi jadinya survive-nya nepi ayeuna. Iyalah. Orang udah berkomitmen kalau misalkan orang pengen main musik sampai orang tua, sampai orang punya anak, sampai orang ya maksudnya udah dipanggil gitu sama yang kuasa. Ya eta komitmen orang gitu. Tapi kan nggak tahu gitu ke depannya gimana. Konsisten ya, pengen tetap konsisten gitu kan. Carana ya bisa survive nepikeun ka detik ayeuna. Kalau ngomongin cara teh kadang orang bingung oke karena itu perlu tricky-nya. Kayak misalkan apalagi ngomongin musik atau misalkan musisi di Bandung, di Indonesia lah ngomonginnya jangan Bandung. Di Indonesia mah emang apresiasinya masih kurang dan segala macem. Jadi emang pegawai band teh emang kudu gawe oge gitu. Iya. Jadi emang jangan terlalu berharap di musik dah karena emang nggak terlalu maksudnya beda lah jeung gawe gitu. Gawe mah orang sebulan sekali udah pasti gitu dapat duit. Aya duit pastina gitu. Lamun manggung mah teh oge. Kadang dibayar ku nuhun. Kadang dibayar ku nya gitulah. Merihna segala macam jadi gitu. Tapi ketika orang nyawanya melihat sosok dua kela Aisyah. Iya. Oh iya. Sahanya ayo urang saha. Tapi si CS SMP urang. Dulu mah dia cupu banget. Setelannya teh sekarang we tinggal rehe banget. Tah ya. Ingat umak ingat tapi. Kang nuju podcast. Hiburan lah serius ting serius mah ibadah. Si SMP dan pisan gitu. Dan di mana? Jadi kieu udah cupu pisan di. Nya cukup. Jadi pas pang itu orang leuas.
Pas panggil berbeda 360 derajat. Sanggina geus edan besan. Playboy banget gitu. MGK mesin gun kieu. Ay. Korea anjing. Tapi emang di fase-fase baheula gitunya. Di zaman SMP dua ngeband ya. Urang ngeband. Nepi ka ayeuna urang nepi ka anjing asa ka influencer pisan gitu. Soalnya bisa konsisten, sedangkan orang di dulu pengen ngeband stuck di barudak emangnya you know lah ketika dalam satu band standar sih biasanya kalau band mah ilangna ku lamun teu ku duit ku awewe ku narkoba. Ya. Andika kangen band banget ya. Omong-omong Kang. Ya raus. Terus aya Kang melalui mah ieu dihandap. Kang disembunyikan. Goblok. Jadi emang intinya mah lan kalau misalkan kita ngelakuinnya tulus dan seneng mah semua juga pasti bakal apa ya maksudnya disebut konsisten karena tulus lah orang ngerjain apa yang orang suka gitu kan. cintai pekerjaan iya. Kuat flamboyan pisan barudak. Cek klub ektis mah dari hati. Nya. Ya. Da urang mah apalna eta atuh. Kela. Ya, jadi intinya emang gitu kalau misalkan kita ngelakuinnya dengan tulus kalau emang kitanya suka mah dah. Ya kalau misalkan ngobrolin ngeband atau musik itu sebenarnya ribuh pisan aja. Iya. Orang kudu waktu, makan duit, terus mikirkan konsep. Konsep aja itu teh banyak pisannya. Ngobrolin konsep musiknya kudu kumaha segala macam gitu, cara ngejual dan lain-lain. Jadi emang kalau misalkan kitanya seneng mah ya oke wae gitu. Iya. Ketika kita Santai, ikhlas ngejalankena capek dek ripuh kumaha ge nya dibawain jangan relax. Intinya gitulah. Balik deui sih ka meureun influencer mimiti influencer. Dua kan ngedengerin musik seorang almarhum bapaknya. Ketika Bapak geus babe kan disaweuh nya geus almarhum lah disebutnya. Terus berduka cita oge jeung gue kemarin udah jalan setahunnya. Ya udah hampir setahun lebih. Tinggal lebihnya. Udah di bagus-bagus lah ya. Kemarin lihat story IG-nya juga. Influencer berarti ya. Kalengitan pisan tuh sih. Ya iyalah secara kalau misalkan apanya ngobrolin secara keluarga mah kan orang jeung si ayah teh udah bukan kayak anak jeung bapak gitu. Maksudnya nggak bisa jadi temen, bisa jadi kakak, bisa jadi siapapun ketika orang kadang kalau dulunya ngerjain album aja ngomong ke babe orang. Orang lagi ngerjain album nih, orang lagi ngerjain sesuatu gitu. Dan babe orang meskipun emang orang nyawanya babe orang tuh tipikal yang naon sih maneh tapi pada jero hate anjing gitu. Gitu dan orang teh ngerasa itu teh ketika dia udah nggak ada terus ngomong ke teman-temannya, yuk budak kurang yuk si Jalu budak band gitu. Padahal mana nama ngomong ke orang mah, mana teh naon sih band-bandan gitu. Orang ngalaman pisan eta ketika orang dulu ngebandnya nyetel lagu-lagu brang-breng-brong cek babe kan. Gak aneh sih ya aneh itu naon. Sik setan. Pas ketika babe ayeuna jadi bodyguard Jarum, ya di satu perusahaan ternama lah nya. Cenah mana tuh band-bandan deui. Ari baheula eueuh. Support. Ketika ayeuna karena emang band-band gegerewekan teh cenah aya potensi. Terus taratoan oge gitu kan. Nah eta jadi aya dukunganna gitu. Pas ketika ayeuna jadi nato, iraha band-bandan deui kan. Ya gitu sih. Sarua bae orang kayak misalkan si teh enggak suka kalau misalkan kamu musiknya meren standarnya orang tua gitunya ketika era-era orang mah ngelihat anaknya jadi seniman atau musisi itu mau jadi apa gitu kan. Iya, betul. Ketika pemikirannya masih kayak gitu padahal kan namun misalkan kita ngelihat ke depan mah anjir dan pisan gitu. Bahkan industri Korea aja pemerintah Korea aja udah support banget gitu ke si entertain di Korea serangan karena emang bisa menjadi swadaya terbesar buat negara iyalah. Gitu. Ada feedbacknya juga. Ya mungkin orang tua lama emang temikir kadinya. Yang geus gawe. Nu eta teh nya. Anjing. Si Korea juga. Makma zamanana Tommy Jetisa. Mama Tommy Jetisa. Umah mah indie, urang mah DJ indie anu aya di TikTok, mamah muda teh. Lama-lama urang mah Andika, anak indie kabupaten. Anjing. Anak indie kabupaten. Nah, gitulah.
buat di zaman sekarang ya nya kasih pendapat dong buat musik di zaman sekarang bagaimana perkembangan dan pergerakannya pas sekarang doi ngejalankeun tapi ka survive sampai ayeuna gitu. Kalau sekarang mah gampang bisa deh, maksudnya teh orang kan lahir di era transisi ya di mana lancek-lancek orang ngedengerin masih kaset, tape segala macam gitu. Lawas, Atau misalkan ngedengerin di USB MP3 anjing. Eta orang inget Walkman, keneh. ya. Jadi dulu orang SMP kelas SD dulu deh. SD orang teh disuruh main komputer. Kalau misalkan mau makan gini, Ya. misalkan udah ketik kerdahan, tadi di Ogona teh sok kamu mainin komputer, terus orang teh milih lagu dulu orang gitu. Dari situ terus mulai langsung ke USB MP3. USB MP3 teh bisa disebut USB MP3 yang ngerubah hidup orang gitu. Jadi dari USB MP3 teh orang nyaho band Renci dan efek segala macam gitu. Dari mantan pacar nasi teteh sampai melisi dibajakan di dalam kaum Anu aya nama tos. Iya. Ayeuna kan biasanya umak lamun datang teh. Kumaha keluna lamun ngalewatkan itu keluna kumaha? Umak mendatang bade film jangkrik gitu. Cover nama film kartun lebatna kan sok polos gitu Kang aya 5.000 tilu ditonton teh dina VCD pas dikeluarkeun ku babe kaset naon ieu diangge edukasi gitu Ya gitu, jadi si orang dari CD terus mulailah ke MySpace dan kawan-kawannya gitu mulai masuk musik di internet. MySpace ya. Jadi maksudnya kalau di era orang kita ngerasain fase-fase itu Ya. gitu. Jadi kayak misalkan mana pengen denger Nirvana aja dulu teh orang harus ngedengerin dulu pas band, Peter Pan, itu gitu. Karena kurang nyaho Nirvana. Lamun budak kaya nama kan hayang nyaho Nirvana ge geus tinggal muka search di ya. YouTube search bas. Ya udah edan gitu. Lebih gampang dari ngajian lagu, nge-track Segala lagu, macam, apalagi sekarang udah musim home recording dan segala Ya, macam lah betul, gitu. betul. Cuman lamun misalkan yang orang lihat emang bikin produksi musik segala macam emang gampang, tapi untuk menjadi menjadi sebuah karakter dan segala macam itu emang susah. Oke, itu zaman ayeuna. Karena terlalu loba oge nu jago teh anjing. Ya sih. Saingan beuki loba gitu ngeluarin musik lebih susah. Tapi gitu cik tanya rekan umat bisa tuh ngelukeun tempo metronom sukuna ya, Pak. Kieu we nya teh leuy. bisa ya aja Si mah kadang ngobrol kita habis ketukan. Ya, pales. ayeuna kan we kahalangku Covid. Nah, Om Ikron. Oh, Om Ikron ya. Ikron. Tadi Eta teh omna saha? Erek nyebut Om Eta bisi. Ya gitu bisi, kan. bisi datang deui kan. Umak lu beunang ya. Nah, kumaha sih carana naon merenya barudak ayeuna mah bisa survive tah? Asik bisa survive. Enggak juga sih, maksudnya jika kayak misalkan setelah pandemi gitu ya justru ada waktu buat kita lebih berkarya karena ada waktu luang lebih di rumah gitu Ya. kan, banyak waktu di rumah. Namun misalkan orangnya emang senang ngulik dan segala macam justru itu tuh bakal jadi karya karena banyak juga teman-teman yang ngeluarin album teh di saat pandemi gitu. Ya. Di saat pandemi itu loba pisan justru. Berarti sarua juga urang oge berarti. Ya, Apa juga ya, maksudnya Ya. kayak kalian ngeluarin kayak gini kan karena pandemi oke ya. gitu. Apalagi aya si tok-tok tehnya bisa koper-koper. Sekarang mah udah gampang, mana mau ngapain juga udah bisa gitu. Misalnya platform lah media nggak bisa sorangan. Ya. Gitu. Tinggal gimana orang ngumpul udah kabeh gitu. Kadaeknya. Heeh. Saka, tapi ulah saka. Kadaek. Iya emang obrolan anu ku sahabat-sahabat Flamboyan juga ditunggu-tunggu gitu kan. Bener-bener. Si Due ya orang ngobrol-ngobrol receh karena emang kahiji orang terinfluence oge. Tapi bahaya oke ngobrolkeun recehna ieu jero ge. Ya, soalnya mah receh kene. Eta kencering. Naon? Kumaha dan muka Instagram. Oh bang wah. Iya, aya komen, aya Siap. komen. Komen bisa. Buat kegiatan ya weh, buat kegiatan full sekarang weh yang dilakuin Due. Sekarang mah ya alhamdulillah sekarang udah mulai streaming radio juga di Extreme Speed. Oke. Terus masih ngeband juga. Kemarin baru beres rekaman segala macam. Terus karena orang jablay bandnya jadi emang harus mengatur waktu-waktu buat si band ini band itu band itu. Ya.
Karena si Jablay be orang Jablay pun jadi gitu. Terus sama berniaga paling. Ya, pokoknya eta sukses terus lah pokoknya buat Amin. buat pergerakan Dewey, usaha-usaha Dewey. Amin. Soalnya sih SMP ente gitu sih, culuna ampun, ya Misalnya, Allah. tapi orang geus boga Wah, gitu. meming. Ya, Orang SMP geus boga benar. meming, Bro. Usaha. Aya dong, manya udah disebutkan. Inisial. Akhirnya jadi nangis jadi pramugari ya enak. Ah. Kan kena di imang kamu. Iya kayak gitu. Hilang saya bae we gitu. Oh, nya. Bilih gitunya. Cuman orang SMP geus rock and roll sok sebagai cangcut rangernya SMP. Tak, kamari kan beres tur ya. Ah, beres tur. Ya, bener tuh. Ya beres tur. Jahiliyah. Jahil iya eta teh Oh, sebenarnya dipresetkeun jahil iya. Terjeng bewot sih lah. Apakah aya makna tersendiri teh atau Jelas aja. Tuh nu jawabna paling ditu Kang. Ayang didatangkeun deui. manajer Manajer di itu. orang keluar rasa kenapa ngaganggu pisan. Wadian eta. Jadi tur mah yang ngambil nama sebenarnya si Opung. Kenapa namanya Jahiliyah Tur teh? Tapi teh intinya oge nya maksudnya makna dan segala macamnya. Cuman yang orang rasain teh emang kemarin karena si basis udah balik lagi ya si Ubo. Awalnya kan orang main bass di Brigade Pro. CSBO itu. Setelah Ubo udah balik lagi ke rumah kemarin pas antren, sekarang formasi jadi berlima. Terus berlima terus kemarin awal pertama Ubo main langsung diturin gitu. Jadi emang abang berangkat si Ubo lah kemarin mah. Karena kita juga udah lama nggak bareng-bareng gitu. Ulang tahun ke nanya Ya. gitu. Nah, buat kemarin nih, Flamboyan Tato juga ketika bikin acara sempet dibantu juga nih. Waduh. Kumak emang eta perform terbaik. Tapi kan Baledogan keluarga. Tapi itu sebetulnya nggak ada buat sahabat-sahabat Flamboyan Tato, nggak ada berantem biarpun ketika di acara kita bener-bener heboh jogetnya, nggak ada yang berantem, pokoknya tetap aman. Ya. Karena emang budayanya udah kayak gitu Iya. sih. Cuma buat orang-orang yang mainnya kurang jauh mungkin yang bilang, wah itu acarana Masih sebelah anjing mata. galawut atau naon lah gitu kan. Padahal mah orang waktu pas launching BOC di Spasial 2018 itu yang datang 300 orang dan 200 orang di luar, tiket udah sold out. Dan eta teh orang beres main teh hulu barocor, sepatu Saucony hiji, baterai Samsung hiji, pipi baju soek. Anjing emang edan emang chaos. Tapi dari situ maksudnya have fun, nggak ada komplainan dah karena emang budayanya seperti eta gitu. Tapi si Pipi baju soek aya nu rek nyusu emang. Serina ngeunangan wifi nya. Lamun bagian nu eta di roster orang paling ngeunah. Tim Flamboyan rek nanya. Oh, mau nanya. Gimana Kang? Tadi nggak dengar tentang Jablay band. Jablay. Nah, Kalau band anjing aing teh loba pisan sebenarnya. Namanya siapa? Karena orang ngeband banyak teh karena emang kumacarana orang tuh pengen ngeband aja gitu. Passion before fashion. Dan langsung. bisa. Jadi dulu orang ngeband pertama awal ngeband teh zaman SD lagi rame-ramenya era-era Peter Pan pas band segala macam. Peter Pan gitu. Anjing. Setengah kata hayangnya jadi Ariel 2 menit. Cuek. Jadi pas dari situ orang tuh dibeliin gitar sama si ayah. Ya, jadi saya beliin gitar, nih kasih gitar, terus kasih buku gitar dulu mah ayahnya zaman di Destik 5.000-an gitu. Ya. Jadi ayah chord, ayah naon, nah orang belajar gitar di situ tuh sendiri, terus tiba-tiba ada teman orang si Oki kecil, CS-na Harjai. Dia datang ke rumah, ayo orang ngeband, main dibuat di acara 17-an, main lah manggung gitu, bawain pas band, bawa Peter Pan segala macam. Sebagai tanya. Tapi eta Terus udah dari situ orang ketemu lagi sama si Oki satu lagi, Oki Tendi dia orang ingetkannya saya tak ngadorong cai bala zaman cai saya merenya ngadorong cai limun. tapi nggak ada karena nge Superman is dead anjing nge sedan. Nah dari situ saya teh mere ka orang main dengekeun ieu gara album Black Market Love anjing keren pisan deui saya. Nah dari situ teh orang demam pisan SID nya anjing beuki gitu. Bikinlah orang ngeband sama si Oki juga.
Ngaran bandna teh band pertama orang ada namanya Bandit The Kill. Eta band pertama bisa. Band pertama. Mainnya Bandit The Kill. Karena kampring pisan saudara. Bandit The Kill. Ya, kieu atuh. The Kill ge celana cimol. Ieu mah ale anak leuweung. Tapi lamun dibuka mah aya merekan ieu. Enggak sih. Aya merekan ngeri. Aya merekan. Jadi dari si Bandit itu orang main di 17-an terus main di studio show segala macam. Udah nih ceritanya band si eta. Terus tiba-tiba si Oki ngajak band ngeband deui cenah urang hardcorean Factor Together. Factor Together eta kedua sekitar 2008 2009 lah itu orang mainin hardcore lah. Geus tidinya orang kan karena sekolah teh bager pisannya SMA. Yeah, I know. Pindah-pindah sekolah sampai ka 4 kali gitu. Aku Bager. Aku tahu. Jadi dari situ orang teh pindah ke Pasundan 1 dari Pasundan 3 teh. Terus orang ngeband bikin band sama teman-teman Ice Cream Coklat. Jadi itu bawain teenage punk gitulah isi core segala macam. Eta kerjaan usung Billboard atau Billboard lagi belum aya oge eta. Nya bukan galari. Anu abi ge pernah nyerepet meser bukna ieu. Buk sambung. Buk sambung. Oh di pahan mister. Bede, gigi bede buk sambung. Sebagai bede buuk. Super glue ditempelna teh bakat ku hayang di helm katingali baheula mah. Bahwa urang teh gondrong. Dan dari situ udahlah karena segala macam gak jalan, barulah bikin si sebelum Werewolf namanya My Route lah, main di acara komunitas lah, ada nama komunitasnya Ocolang. Ocolang ya. Ngarana teh baung pisan itu, ngarana Ocolang terus My Route berubah jadi Werewolf. Di situ kayak orang sempat project-projectan oke ada nama pernah orang bikin garage punk, garage rock itu nama bandnya The Kontol anjing. Eta baong misalnya ngaranna teh padahal jelema mah teh barawong gitu. Tolong ngobrolin si Werewolf ya. Si Basna teh pek teh CS kan. Iya, karena jadi si Werewolf pas udah jalan, orang teh krisis basis dari dulu teh sempat sama Helmi, sama Ubo juga pernah. Nah, pas orang ada satu waktu reuni zaman di mana sih? Nu di Otista teh hotelnya? Hotel, pokoknya hotel lah. Ya, pokoknya di hotel itu. Arimbi meren, Arimbi nya. Jadi ulah nyebut branding soalnya can abus ka dia. Siap. Kesaan bridgingna oke. Anu emot nami hotelna anu dianggere unian mangga tiasa lebet ka dieu nya. Jadi ketika pas reuni eta sekitar 2013 atau 2014 gitu. Orang teh ngobrol ketemu sama si Odi. Si Odi nanya, ngeband oke orang makan nonton kontras metal kata ngobrol sebenarnya tuh hayu main dan dari situ teh udah orang padahal dari SMP nggak terlalu dekat sama si Odi teh justru band-bandana jeung urang band-bandana jeung urang anu asalna peot enak badak karena susunya cocok sok cobaan sih itu anggar susah. Ayo orang mah tara nyusu soalnya dihijab anjing ya nama kerusum hijab soju emang kerusum hijab soju bukan identitas jodoh belum tentu jodoh geus pasti jodoh mah pilih ngeri mana jadi gitu dari situ si Werewolf mulai jalan lah gitu udah Werewolf orang bikin dulu Suku bos karena ya basian orang apa ya maksudnya disebutin anjing aing ngeband teh iya pisan maksudnya lobana nu tararik gitu orang bikin suku bos nggak lama yang lain lah. Nah terus pas BOC udah mulai Opung ngajakin karena Ubo pasantren kan Ubo pasantren udah main cobain bantuin BOC nah dari situ jalan sama BOC udah paling kemarin terakhir 2019 akhir orang bikin band lagi sama band alternatif rock. Terus udah terakhir nganeta berarti ayeuna nu disebutkeun lamun bandnya apa aja mah cuman Werewolf, Skobos sama Sunswitch. Udah antara tilu eta anu paling diseriuskeun jeung nu paling hayang digedekeun pisan nu mana ya. Aing banget. Kalau ngomongin serius mah KBG ngejalaninnya serius. Ya, eta mah pasti lah. KBG ngejalaninnya serius. Cuman kalau misalkan orang tuh bingung karena ngedengerin maksudnya teh
aing teh ceuli teh sampah pisan Will. Maksudnya dengerin teh naon we gitu. Jadi dari 3 band itu emang kabeh genrena urang beuki kabeh. Jadi kayak Skobos, Pospang orang beuki karena basiana eta BOC terus nya BOC udah mulai ke metal-metalan gitu, metal punk, speed metal, ya segala macam udah orangnya beuki. Nah, kalau yang si alternatif si Sunsweet ya awalnya ngaranna Radioaktif. Si Sunsweet iya emang orang dari dulu teh nggak pernah, orang teh pengen pisan punya band alternatif rock tapi nggak pernah punya tandem buat mainin kayak gitu. Jadi emang lamun misalkan disebut apanya breakthrough namanya mungkin bisa disebut eta si Sunsweet. Band pop mungkin. Henteu band pop teh kudu ganteng. Hah? Ya, kudu umak jika nawan band sebelah pop. kanan. Tapi ketika di acara Tapi kan eta band pop teh sok dipake nyekil teh nya. Ali-ali. Ali-ali sedang gigitan. Dulu eta mah Dikirim jaman-jaman. dahulu ya. Naomi pun tanya Naomi. Iya mah. Ngobrol dulu. Masa lalu ya mah masa lalu. Ya zaman baheula kan lamun urang nyekel awe teh ku lagu gitu. Tapi si awena gitu nyawa lagu nu kurang nyanyi. Kan goblok ge percuma. Dan sempet orang hayang kitu nepikeun ka. Si mah lamun misalkan iya ya awe ulang tahun euy pangnyannyikeun. Kan goblok si mah eta. Kadonita gitu. Aduh. Nah, ya cangcimen euy. Cangcimen. Coba ada atau jelas ting atau Yes tenan. dua. Yang Jemir kan jadi Siap, thank versi. Jos. Ayo lah. Nona. Oke di pengkernya mayarna. Udah seru oge. Oke ini. Nah itu buat obrolan umak yang emang bergerilya di musik ya. Oke juga nih. Nah buat pendapat Dway nih tentang pergerakan orang nih si Flamboyan Tato orangnya pengen lah apapun di luar sana yang ngasih ide-ide pendapat atau kritik apapun ke orang emang ditampung. Nah buat Dway nih buat si Flamboyan Tato ketika sekarang bikin ngoceh tato dan segala macam. Orang lihatnya senang pisan sih. Maksudnya dari segi tato aja bisa dikreasiin ke yang lain-lain gitu. Maksudnya yang orang lihatnya Flamboyan bukan sekedar tato. ya. Karena mereka maksudnya ya kamu sendiri teh ada movementnya juga gitu. Ya. Terus ada edukasinya juga. Semuanya emang berjalan dengan organik gitu kan. Ya. Nggak emang di konsep segala macam tapi ya itu keren oke kalau Ya. kata orang. Lainnya orang menjilat ya maksudnya di depan ini. Lain karena aya di dia. Karena ada di sini orang ngomong kayak gitu. Cuman yang anehnya kenapa bawa orang ini? Kan si Yucan ditato. Iya. Sok, aya tato orang ke tato organik gitu. Ditembak main PUBG. Iya mah orang bahasa perang di Palestina. Anjing. Nah, Pedesan kabom gini rara. Tapi ulah loba ngekeakeun pemajikan orang keur hamil. Istighfar kudu loba istighfar ngalis. tapi coba itu darah coba. Gawe di klinik kali baru sih obat. Aneh tuh. Ya gitu paling kan Cek maksudnya umak gimana cek umak. Pandangan umak terhadap tato teh naon sih? Karena Berat buat pisan, the way Anu teh pisan nggak ditato. Teu pisan ditato. satu kata sih maksudnya kalau misalkan ngomongin tato mah nya seni gitu. Seni mah luas pisan ya. Ya. Ketika misalkan teman-teman orang banyak oke gitu teman-teman yang di tato teh karena dia punya memorable tersendiri gitu juga si orang ayang sebutkan ngaran si Rama dia dulu waktu pas kecil tenggelam di danau terus diselamatin sama anjing terus anjingnya teh mati kegeleng atau apa gitu terus dia bikin memorable tatonya di sini jadi kan emang si tubuh orang mah milik orang sorangan gitu nya jadi mungkin dia bikin memorable-nya di badan sendiri ya eta cek urang mah emang seni dan filosofisnya teh dan pisan Nah, gitu. itu juga buat sahabat Flamboyan ya ketika kalian mau bikin realis wajah entah pun yang berarti kan untuk mengenang memori. Jadi Ya. jangan bikin tato potret yang emang orangnya atau objeknya masih ada. Itu emang buat memori. Memorable-nya. Memori. Saya jangan mau kasih inilah mau Iya. ada nggak ada juga anggar weh kieu gitu. Soalnya mun ditato banget urang bakal boros engke minta terus. Edan boros.
Urus urus Naginya adiksi. bakal boros. Jadi engke teh misalnya dina leungeun ditato pasti rada ateuh gitu hoyong. Gitu kan pas dibuka gambar rumah kayak beruang. Ya, beruang. Disangka Kontras ya. kontras. Sangkana ya logo Dufan. Logo Dufan anjing anu irungna panjang. Monyet ancol. Squidward. Orang teh sangat apa ya, maksudnya sangat appreciate gitu ngelihat teman-teman yang ditato teh karena ya maksudnya dia teh ngebebasin ekspresinya di tubuh dia sendiri. Terus dan keren oke gitu lamun misalkan jalan mantes mah anjing keren banget gitu. Cuman kan ya untuk di sini teh banyak beberapa orang yang ngelihat bahwa tato teh sebenarnya stigmanya masih sebelah mata. Orang-orang ngelihat yang ditato teh bahwa anjing deket jeung kriminal, narkoba segala macam padahal teu oge. Bahkan orang-orang yang berdasi jas oge masih loba nu korupsi ya kan? Betul. Jadi kalau buat orang-orang mungkin yang belum ditato lebih ke tanggung jawab lah. Ya. Ketika dia mulai mentato tubuhnya, poinnya lebih sok tanggung jawabkeun gitu tah. Jadi jangan dibikin jadi beban. Ya. Kedepanna da urang geus tatoan teu bisa kitulah, teu bisa kieu. Jadi kepengen si Flamboyan tuh Flamboyan enggak menyarankan sahabat-sahabat Flamboyan buat ditato atau apapun kemanapun itu. Yang pasti ketika kalian pengen ditato, pertanggungjawabkan, pikirkan matang-matang, jangan Kudu asal pol-polan lah, ya. Jangan karena anjing urang keren sih jigana ditato ya. hayang jiga si itu asa ulah jiga si ieu. Tapi sih mungkin emang kebanyakan orang-orang ditato itu karena yang keren ya, bukan karena filosofis dan segala macam. Tapi ya eta mah tenan naon sih hak mereka gitu kalau mau apapun. Cuman asal bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Kayak orang juga buat saya juga sahabat Flamboyan tato, pengalaman saya ketika pengen ditato tuh kesatu keren. Buatnya kieu. Nesek, cing cowok tato. Ya mah ieu mah. Ini biar kelihatan cing cowok tato teh rebel banget gitu nya. Mungkin di zamana pas rame-rame orang-orang muda-muda lah ditato teh, anjing keren pisan lah di untuk awalannya pasti kadinya gitu mungkin. Tapi pas udah berjalan ngejalanin ke depannya teh sempat bingung anjing orang kudu gawe naon, kudu bergerak naon, tapi mindset itu kurang dirubah. Iyalah. Kadang kan sok aya nu ngomong Maya ditato engke hese ngalamar tah. Gitu. Hese gawe, Saya kawin. Padahal balik lagi ke Punten. Padahal balik deh ke masing-masing nanya. Ya tinggal geus ditato anger we bisa kawin mah gitu. Oke wae. Ieu nu teu ditato can kawin-kawin sok. Ai kawin mah beda konteks ya. Ya, beda konteksnya. Kemarin. Si mana jika Lemi cenah pe. Ya, amit-amit euy. Goblok moal. Bisa nyebut moal. Lebih jauh, Karemi oke lebih jauh. Oh iya benar. Lumayan mah datangnya terujit. Pernah tuh sih we, Mae kan musik keras gitunya. Asik keras. Aya Keras mah pakai obat kuat atuh. Hah? Gua musik keras gitu. Weh, nah mawakeun musik keras tapi teu ditato anjing teu cool sih. Anjing. Banyak sih. Banyak teman. teman. Kebanyakan justru orang-orang yang nanya kayak gitu teh bukan di luar circle orang, maksudnya circle orang teh kayak mereka emang benar-benar nggak main musik dan segala macam, kayak teman SD, teman SMP, SMA pada nanya, nah sih mana teh ditato gitu. Padahal musik mana kieu. Padahal musik mana teh anjing chaos segala macam dan gaya gitu kan. dan gaya hidupannya seperti ini ya gitulah. Cek orang teh ya maksudnya ya emang kenapa emang main musik kayak gini harus ditato nyanto oge gitu kan. Terus emangnya itu mah balik lagi ke pilihan orang gitu. Apakah ketika orang ditato tuh bisa mempertanggungjawabkan enggak gitu. Betul. Karena percuma ditato unggul tapi nya maksudnya teh nyaho naon hukumannya dia tadi nu awak bisa penting kayak gitu lah. Lamun cek bahasana mah teu bisa mawana lah. Ya. Siga tadi kan sebelum podcast aya obrolan, orang sempet aja sih kepikiran dek ditato tapi encan pol gitu tah si dua itu. Ya, kemarin encan polna kumaha sih? Dulu sempat ketika si almarhum ayah meninggal,
orang sempat kepikiran anjing ditato mah karena emang orang pengen memorable eta teh aya di tubuh orang gitu. Tapi balik deui teuing kenapa hati leutik urang teh temerean gitu. Well, jika geus lah teu kudu lah da. Ya maksudna jika misalkan almarhum babe mah da geus aya di dieu gitu, geus aya di dieu jadinya naos sih kudu di kitu ataku mah. Dan eta emang geus dengan pilihan orang ya udah we bersih gitu. Gitu unggul sih sebenarnya. Memorable mah teu kudu aya maksudnya teu kudu. Ya kalau misalkan mau ditato boleh. mangga wae itu mah simpan di dalam hati dan otak pikiran pun bolehnya. Morebel juga nggak apa-apa kan mana geng rock and roll sejak dini ibangetna soek-soek dan soek geus pang pisan sih tapi aya nama lu resep kanu pletok bir pletok Ada pertanyaan Apa? dari netizen. Asik. boleh Mau nanya nih soal price listnya. Price gas. ya. Nah, buat sahabat-sahabat Flamboyan Tato yang dimanapun lah kalian, ketika kalian pengen melakukan sebuah art ke tubuh kalian, jadi jangan mikirin pertama murah ya, karena karena ada harga ada kualitas Nah, ada harga ada kualitas. Ini di tubuh loh. seumur hidup lagi Seumur hidup. Sedangkan kita beli kalau beli barang bisa rusak lah. bisa rusak ya. Pokoknya price listnya bisa search atau DM di Instagram Flamboyan Tato. istilahnya mau beli baju Apa sih, Kak? Nah, kalau buat clue-nya ya, buat Flamboyan Tato sendiri buat sekarang black and gray 15.000 per senti, color 20.000, 3D 25.000 dan minimal price-nya 350.000 buat tato flash. Mantap. Buat konsul free ya. Buat konsul free pokoknya. Dan ada diskon sampai bulan April 25% pokoknya buat kalian. Cepat langsung datang aja ke Flamboyan Tato ya. Go. banyak yang bening-bening juga di sana. Mending naon cuanki. Nya, maksudnya teh anu tok tapi aya mawa hate. Bening-bening. Bening aja. Itu tim seleksi. Tim seleksi. Oh iya weh. Berikan masukan dong buat sahabat-sahabat Flamboyan Tato yang udah ditato, jangan sampai patah semangat, nggak bisa bawanya kayak tadi lah. Jadi naonnya anjing aing kalian Mario Teguh oge. Ya, Mario Tegar. Mario Huget. Ya jadi misalkan buat teman-teman yang ditato bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tempelin di badannya, terus ya karena ditempelinnya seumur hidup juga gitu kan. Yeah. Jadi maksudnya emang harus bertanggung jawab segala macamnya gitu. Karena bukan untuk ai keren mah geus pasti sih sekurangnya. Kalau ngomongin keren mah geus pasti, tapi sukain dulu jeung tanggung jawabnya dulu gitu yang harus dilihat ya resikonya segala macam. Ketika image kalian pasti di judge. Kan? Apalagi di sini gitu ketika apresiasi seni teh masih sebelah Seni mata di dalam gitu. Tubuhnya, seni dalam tubuh. Semua maksud orang bukan dari dalam tubuh aja, apresiasi seni teh masih jauh oge di Indonesia mah gitu. Dan orang oge buat izin ya. Ya. Mau ngurusin izin si tato itu emang nggak ada di pemerintahannya. Pemerintahan nggak ngasih wadah buat seniman tato buat lebih apa ya, lebih legal. Lebih legal. Nggak ada. Saya search di akun-akun PPAT di perizinan kayak Sebagai gitu, lembaga-lembaga kayak gitu susah lah ya. susah. Karena jatuhnya jadinya independen Mang. Iya. Ya intinya mah gitulah, bisa mempertanggungjawabkan semuanya apa yang kalian lakuin. Terus cintai apa yang kalian lakukan, intinya mah itu aja. Lu mau ngapain aja kalau misalkan lu cinta dengan itu ya udah lakuin gitu. Nggak usah dengan banyak perkembangan segala. Nah, Pasti aya hasilnya gitunya ketika Ya orang juga kan maksudnya dulu ge orang teu kapikiran maksudnya ngeband sampai sejauh ini gitu. Dulu mah dah orang gitaran Iwan Fals slang teh di gang gitu peserta band. Terus tiba-tiba bisa jadi ngeband ge karena emang orangnya ambil mencintai. gitar caranya. ambil gitar. Goreng tuh suara orang. Bimbing ge atuh.
Jadi ya intinya mah lakuin apa yang kalian suka, intinya Iya. itu aja. Oke. Dan semuanya juga menghasilkan ketika orang serius ngejalaninnya. Iya, betul. Oke, itu sangat bermanfaat juga buat sahabat-sahabat flamboyan. Buat Due ini sekarang berinformasi dong buat YouTube-nya flamboyan, buat Instagram-nya. Ya buat kalian yang suka dengan seni tato bisa langsung ceknya di YouTube-nya apa namanya? Flamboyan Tato. Flamboyan Tato. Terus di sana ada edukasinya, ada model-modelnya yang cantik-cantik juga ya. Oke. Sama ada hostnya yang kayak gini gitu. Yang kayak gini Manja, tuh yang kayak manja. gimana ya? Jadi buat Dalam yang artian- kalian suka tato mah stay tune terus aja di YouTube-nya Flamboyan Tato. Oke, pokoknya Instagram segala macem aja. pantengin terus channelnya Flamboyan Tato, Instagramnya Flamboyan Tato, TikToknya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. And Pokoknya. subrek. Subrek, jangan lupa. Nanti ada ya di sini nih Asik. editor nih, di sini nih editor. Si mah ngagawekeun editor Di goblok. sini nih editor, subscribe. Ternyata diblurkan juga bokep Jepang. Sigana sebelum closing, sesudah closing, Sesudah. singelong lah merenya. Asik sih kalau. Bolehnya singelongnya, singelong. Sama audiens dong. Si mah maksa wae ini juga pemerintah. Soalnya suara orang tepati alus. Lagu naon. Tua banget. Jika nama lagu anu tadi, Lagu yang tadi lagi. ku ambil gitar. Oh, tak apa begitu boleh. Sarebu. Pokoknya itu emang kenapa orang pengen pilih lagu ku ambil gitar, karena memori ketika orang-orang beranjak gede teh laguna nu terus diputar Kayak emang gitu ya. slang pokoknya Ah. terbaik buat Orang slang. ngegitar juga dulu di sini. Mas Bim Bim semoga bisa kesini ya Mas Bim Bim. Ya, cepet datang ya. Bim Bim semoga. Oke. Siap, nyanyi mah oke. Ayo tuduh. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Kasih we. Pita sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Oke. Terima kasih Flamboyan Tato. Buat Flamboyan Tato, buat Due Alsidik pokoknya. Gue Alsidik. Terima Terima kasih kasih sudah datang. pokoknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ini lagi syuting di Studio Hello. Jangan lupa follow juga ya. Oh iya, lagi di Underscore Hello Studio ya. Oke. Halo, dadah sahabat Flamboyan.